Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok 12 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami eh, untuk melengkapi materi perkuliahan bahasa Arab, yaitu Al-Hadi Asyara At-Ta'awun, pelajaran ke-11 kerjasama At-Ta'awun. Untuk anggota kelompoknya sendiri di sini ada Umi Neni Indriani, ada Randy Buntoro, ada juga Pak Solihin. Lanjut untuk penjelasannya at-ta'awun. Asal kata at-ta'awun berasal dari kata awun yang berarti bantuan atau pertolongan. Dari akar kata ini terbentuk kata kerja dasar yaitu anna yu'inu atau menolong membantu. Bentuk kata kerja fiil dari pola tafa'ala yatafa'alu terbentuk ta'awana yata'awanu, saling tolong menolong atau bekerja sama. Bentuk masdar kata benda verbal dari fiil ini adalah at-ta'awun, tolong menolong atau kerjasama. Nah, di sini ada percakapan antara dua orang yaitu Salim dan Husain yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Assalamualaikum. Semoga keselamatan dan kedamaian tercurahkan atas kalian. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam ayyuhidmatin, dan semoga keselamatan dan kedamaian juga atas kalian. Ana ahyaju ila musa'adatika. Aku membutuhkan bantuanmu. Eh, ay ayya musa'adah, bantuan apa? Ah, akhi Sulaimanu maridun mungzu usbu'in. Saudara Sulaiman sudah sakit sejak seminggu. Hal hamalatuhu ila tabaibi. Apakah kamu sudah membawa ke dokter? Terus laisa li fulusun, aku tidak punya uang. Indi i asyarota ana afirubiyah ata'a in udiyaha alaka. Aku punya 10.000 rupiah akan aku berikan kepadamu. Ini percakapan dua orang, Salim dan Husain. Terus lanjut ke percakapan selanjutnya. Syukron laka ala musa'adatika. Jazakallahu khairal jazai. Terima kasih atas bantuanmu. Semoga Allah membalasmu dengan sebaik-baik balasan. Afa afawan musu'adah ala ala wa ajibi. Sama-sama membantu adalah kewajiban. Uridu jam'alu lahu tabayiba masa'a ada ahadza'a yaumi insya'a insyaallah. Aku ingin membawa ke dokter sore ini insyaallah. Syafaqallahu Allahumma rabbana azza ibi abaash ishifi anasa sa'ang fi nasifa'a inna sifa'un kasifa'a anna yufu'adiru safama. Semoga Allah menyembuhkannya ya Allah,
Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit, sembuhkanlah. Engkaulah Maha Penyembuh, tidak ada kesembuhan selain darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan sakit. Untuk materi pembahasan selanjutnya akan dibacakan dan dijelaskan oleh rekan kita, Neni Indriani. Mangga dipersilahkan. Baik, terima kasih Kang Randy atas waktunya. Kami akan melanjutkan pembahasan mengenai at-ta'awun ini. Jadi at-ta'awun ini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya adalah dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Selanjutnya materi berikutnya adalah pengertian bilangan. Dalam bahasa Arab, bilangan adalah kata yang digunakan untuk menunjukkan kuantitas atau menunjukkan suatu kelompok. Kata bilangan dalam bahasa Indonesia adalah kata yang dapat dipakai membilang atau menghitung banyak orang, binatang, kejadian, hal, atau konsep. Keduanya memiliki persamaan dalam pengertian bahwa kata bilangan dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia yaitu kata yang menunjukkan jumlah kelompok. Bilangan dalam bahasa Arab disebut al-adad. Bilangan ini digunakan untuk menyatakan jumlah, urutan, atau hitungan. Dalam tata bahasa Arab, bilangan memiliki aturan khusus yang berbeda dengan bahasa Indonesia, terutama ketika dipadukan dengan benda yang dihitung atau ma'dud. Selanjutnya, perhatikan contoh-contoh di bawah ini. Sini ada kalimat indi mi'ati rupiah. Saya punya 100 rupiah. Indi mi'atani rupiah. Saya punya 200 rupiah. Indi salah lima abu bahat. Saya punya 300 rupiah. Indi alfa rupiah. Saya punya 1000 rupiah. Indi alfani rupiah. Saya punya 2000 rupiah. Indi salah satu alafi rupiah. Saya punya 3000 rupiah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai materi. Bilangan bahasa Arab, khususnya bilangan ribuan atau alfa dan ratusan atau disebut dengan penggunaan kata indi adalah saya punya untuk menyatakan kepemilikan. Struktur kalimatnya adalah indi ditambah bilangan ditambah satuan ditambah objek sama dengan rupiah. Kaidah dalam bahasa Arab itu adalah 1000, alf, 2000, alfan, 3000 sampai 10.000 itu adalah jamak alfat. 100 mi'ah, 200 mi'atan, 300 sampai 900 adalah angka at. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Pak Solihin mengenai tentang angka dan aturan. Kami persilahkan Pak Solihin untuk bisa menjelaskan. Baik, Bu Nini sudah menyampaikan materi bagian ribuan adalah di mana dalam bahasa Arab saya punya 10.000. Dalam bahasa Arabnya adalah indi asal rupiah. Kalau misalkan saya punya 10.000,
indi tis'atun alfa rupiah dan seterusnya sampai ribuan terakhir. Untuk bagian ratusan, ya, contohnya adalah indi sisi umat, indi sisi umi mia rupiah. Artinya saya punya 900 rupiah. Indi samaan samiata rupiah. Saya punya 800 rupiah. Dan seterusnya. Jadi tentang angka dan aturan angka mengikuti jenis benda, jenis kata benda. Contoh, untuk satu kalau misalnya digabungkan dengan kalimat adalah contoh untuk memudahkan adalah Talibul Wahid, seorang mahasiswa. Untuk perempuannya adalah Talibatun Wahidatun, jadi seorang mahasiswa perempuan. Kalau misalnya untuk jamaknya, nah, contoh menggunakan bentuk mustama. Contoh kalimat misalnya, contohnya adalah Talibani Isnain, dua mahasiswa. Kalau warnanya adalah Talibatani Natani, jadi dua mahasiswa. Dan akan jamak berikutnya sampai puluhan. Materi dalam tabel adalah pola bilangan dalam bahasa Arab yang menunjukkan penggunaan angka untuk mahasiswa baik mudzakkar maupun muannats. Satu, dalam Arab al-abdad, angka atau bilangan ini hanya menunjukkan jumlah, tapi harus sesuai dengan jenis kata benda yang dihitung. Contoh kalau mudzakkar ya mudzakkar, kalau muannats ya muannats. Contoh mudzakkar ya memang apa sih untuk mahasiswa, kata mahasiswa adalah tolibi. Kalau muannasnya adalah tolibi ya, tolibisa. Nah, untuk bilangan 1 dan 2, bilangan 1 mengikuti kata yang itu, sedangkan untuk bilangan 2 menggunakan bentuk musanna. Contohnya ada bilangan 3 sampai 10. Kaidah penting dalam bilangan 3 sampai 10, perlawanan jenis dengan benda yang dihitung. Kalau bendanya mudzakkar, bilangan harus muannats. Kalau bendanya muannats, bilangannya harus mudzakkar. Contoh untuk 3 mahasiswa, untuk muannats, salah satu dulu su'abri. Untuk mudzakkar, untuk contoh salah satu su'alibani, salah satu su'alibati adalah untuk contoh 3 mahasiswa muannats. Nah, contoh berikutnya untuk bilangan 11 sampai 19 adalah bentuk atau angka pertama sesuai dengan kata benda. Bilangan berikutnya adalah bilangan puluhan. Bilangan puluhan mulai dari 20, 30 dan seterusnya, bentuk tidak berubah antara mudzakkar maupun muannats. Tapi bila digabung dengan satuan, contoh 21, 22, maka aturannya
tetap berlaku aturan 1 sampai dengan 9. Nah, kita bisa langsung lihat aturan angka sesuai jenis, baik mudzakkar maupun anak. Bisa dipakai kata benda lain, misalnya kitab, buku, atau sayarah atau mobil. Akan ada keadaannya yang kita pelajari dari tabel yang sudah ada, baik anak maupun mudzakkar. Selanjutnya adalah kalimat dari wa'ala mudzakkar ini ya, akan diperjelas. Contoh misalkan alladzi yahtaju illa mus'adati salah salimin salim, artinya alladzi yahtaju illa musa'adah salim, yaitu yang membutuhkan pertolongan Anda. Yang dari itu adalah wajada man bisa ibihi. Ulangi. Nah, wajada man bisa hidup. Artinya dia menemukan orang yang menolong. Itulah salah satu contoh daripada pemaparan dari muannats dan mudzakkar dari kelompok 12 yang tadi yang disampaikan oleh Kang Randy maupun Ibu Neni. Mungkin itu aja pemaparan penjelasan dari kami. Mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan kita bisa sedikit paham terkait dengan kami, dan kita sama-sama melengkapi dari materi-materi yang sumber-sumber yang lain di dalam penjelasan tahun ini. Terima kasih. Semoga yang disampaikan dari kelompok ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Enggak, Kang Randy? Ada yang tambahkan? Saya Bu Neni, mangga silakan. Apa, Pak? Pertama sebagai penutup. Terima kasih untuk penjelasannya Pak Solihin. Untuk materinya sekian dari kelompok kami. Dari kelompok 12. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.